sudah sering disampaikan oleh para ustadz ya, bahwa di sana ada standar-standar dalam memilih guru. Ya, ada standar misalnya standar kemasyhuran. Standar kemasyhuran. Ya, dia terkenal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Orang ini terkenal akidahnya akidah salaf. Orang ini terkenal akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah terkenal seperti itu, maka ini bisa dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai standar, dijadikan sebagai tolak ukur bahwa ini guru yang pantas untuk saya ambil ilmunya. Ini yang pertama, standar kemasyhuran. Ada juga standar rekomendasi. Standar rekomendasi. Seperti misalnya, orang ini mendapatkan tazkiyah dari ulama Ahlus Sunnah yang kita tahu. Seperti misalnya, kita tahu Syekh Abdul Razak. Ya, Syekh Abdul Razak, ulama Ahlus Sunnah. Ketika Syekh Abdul Razak ini misalnya memberikan pujian kepada salah seorang yang ada di Indonesia, ya, seperti misalnya Ustadz Firanda. Syekh Abdul Razak memuji Ustadz Firanda, bahwa Ustadz Firanda ini akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka rekomendasi seperti ini atau pujian seperti ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk menilai Ustadz Firanda sebagai Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Ini standar rekomendasi. Dan rekomendasi ini harus dari orang yang kita sudah tahu akidahnya. Kita sudah tahu manhajnya. Bukan dari orang-orang awam, ya, bukan dari orang-orang awam. Baik. Bisa juga standar ketiga, ya. Standar guru. Dia gurunya siapa? Dia belajarnya ke siapa? Ya. Misalnya orang ini pernah mulazamah dengan Syekh bin Baz. Dan Syekh bin Baz kita tahu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang ini pernah mulazamah dengan Syekh Albani. Orang ini murid seniornya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya. Ini standar syekh. Ini syekhnya Ahlus Sunnah. Biasanya muridnya juga demikian. Ya. Ada juga standar alma mater. Standar alma mater. Ini dulu belajarnya di sekolah mana, di pondok mana, di kampus mana. Ya. Ini juga kita bisa jadikan sebagai tolak ukur, ya, standar orang ini Ahlus Sunnah atau tidak. Walaupun bisa jadi orang yang mondok di pondok sunnah, setelah itu dia menyimpang, bisa jadi demikian. Orang yang sekolahnya atau kuliahnya di kampus-kampus sunnah bisa jadi menyimpang setelah itu, atau tidak mengambil akidah Ahlus Sunnah, tidak mengambil akidah Ahlus Sunnah dari kampusnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi paling tidak ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur awal, ya. Nah, sudah berapa tadi? Ada juga standar teman, coba. Standar teman. Temannya siapa Ustadz ini? Orang ini temannya siapa? Kalau temannya ustadz-ustadz yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka biasanya dia seperti itu. Kalau temannya itu orang-orang yang tidak terkenal sebagai orang-orang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah salaf, biasanya ya seperti teman-temannya. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Ini standar teman. Ada juga standar ini agak tabu ya di Indonesia ya. Jadi orang ini dites dengan pertanyaan. Ini ikhtibar. Jadi kalau kita misalnya ragu dengan orang ini, tanyalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membedakan mana yang Ahlus Sunnah dan mana yang tidak. Seperti pertanyaan misalnya, Ustadz, apakah kita boleh mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita pahami secara sekilas itu menunjukkan kesamaan atau penyamaan antara Khalik dengan makhluk. Bolehkah kita mentakwil sifat wajah Allah, sifat tangan Allah, sifat kaki Allah?
Coba tanya pertanyaan seperti itu. Kalau jawabannya tidak seperti jawaban ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia bukan Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya lagi, ya, Ustadz, kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan logika kita, mana yang kita dahulukan, Ustadz? Apakah kita takwil ayatnya karena kita harus mendahulukan logika, ataukah kita kalahkan logikanya karena harus mendahulukan ayatnya? Tanya tentang ketaatan kepada pemerintah. Ustadz, wajibkah kita taat kepada pemimpin dalam kebaikan walaupun pemimpin itu zalim? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bisa membedakan mana yang Ahlus Sunnah, mana yang tidak. Namun ya seperti saya sampaikan tadi, ya, standar ini kurang etis di Indonesia. Tapi dulu ya digunakan oleh para ulama untuk mengetahui apakah seseorang berada di atas akidah Ahlus Sunnah ataukah tidak. Ya, kita bisa gunakan tadi. Kalau misalnya satu standar saja kurang kuat, maka gunakan standar yang lainnya. Kalau semua standar ini bisa kita gunakan semuanya. Dan ketika semuanya itu sinkron, maka berarti penilaian kita menjadi sangat kuat sekali. Ya, penilaian kita sangat kuat sekali ketika semuanya sinkron. Baik, bagaimana dengan syubhat-syubhat yang tersebar di zaman kita ini? Jemaah, syubhat itu akan hilang dengan sendirinya ketika ilmu kita kuat. Ketika ilmu kita kuat, syubhat akan hilang dengan sendiri. Kalau kita banyak syubhat, berarti ilmu kita masih dangkal. Maka banyaklah belajar. Banyak belajar. Terutama belajar-belajar yang seperti ini. Bukan tablik akbar. Saya tidak katakan jangan ikuti tablik akbar. Tidak. Tapi saya katakan jangan hanya semangat menghadiri tablik akbar saja. Menghadiri tablik akbar baik. Masya Allah. Ya. Tapi jangan itu saja. Karena biasanya yang ada di tablik akbar, itu biasanya baru kulit-kulitnya saja. Saya tidak katakan semuanya ya. Biasanya seperti itu. Karena orangnya banyak sekali. Dan tingkatan pengetahuannya beda-beda. Sehingga seorang ustadz harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan tingkatan-tingkatan pemahaman orang yang ada di depannya. Kalau tingkatannya sangat berbeda-beda seperti ini, biasanya yang disampaikan juga menyesuaikan tingkatan pengetahuan itu. Karena kalau terlalu tinggi, maka akan membingungkan jamaahnya. Ya, beda kalau kajian-kajian ilmiah, rutin, kajian kitab. Ini membangun keilmuan. Ya, membangun keilmuan. Ini yang harus kita semangati diri kita untuk mengikutinya. Memang berat jemaah. Ilmu itu memang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan melemparkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang benar itu berat. Dan perkataan yang benar itu seringkali pahit, ya. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit, ya. Seperti itulah. Ilmu juga demikian jemaah. Ilmu itu butuh perjuangan. Kita belajar butuh usaha yang kuat untuk mengumpulkan ilmu yang banyak, ilmu yang dalam, ya. Kalau ilmu kita ini kurang kuat jemaah, kita mudah diombang-ambingkan. Belajarlah dengan baik. Ya, terutama belajar akidah. Belajar akidah kita kuatkan. Insyaallah syubhat-syubhat tentang akidah akan hilang dengan sendirinya. Ya. Kalau belajar akidah sudah bagus, ya, belajar yang lainnya. Ya. Terutama ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang banyak kita lakukan. Ibadah-ibadah itu harus kita ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.